Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi idhama wa hiya ramim. Ayat ke-78. Manusia seringkali menantang Allah dengan melupakan kejadiannya, dengan mengatakan, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh, katanya. Karena memang secara logika tidak mungkin ya. Bahkan sampai hari ini pun ilmu pengetahuan belum mampu melakukan itu. Meskipun secara teori sebenarnya hal itu mungkin. Seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan. Masuk. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa di ujung tulang ekor manusia itu tersimpan entah apa namanya, itu pilihan genetika manusia yang nyaris tidak mungkin hancur meskipun bagian tubuh yang lain sudah menjadi debu ya. Nah, ternyata di situ menyimpan seluruh rekor atau rekaman dari tubuh seseorang itu, entah itu perilaku, entah apa yang dilakukan, sampai riwayat penyakit apa segala macam itu ada semua di situ. Nah, kalau sudah begitu, konsep tentang kebangkitan kembali, konsep tentang kiamat bahwa kita akan dibangkitkan lagi, itu menjadi semakin masuk akal ya. Meskipun sampai hari ini teknologi belum bisa membuktikan. Siapa yang bisa dan mampu menghidupkan kembali? Qul katakanlah Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kamu dulunya ndak ada. Dulunya itu ndak ada, terus Allah menciptakan kamu pertama kali gitu. Jadi manusia itu sebenarnya kalau mau pakai logika yang kafah juga, yang benar-benar sekaligus. Kenapa? Karena kalau mereka meragukan bahwa tulang belulang yang sudah hancur ndak ada itu bisa dibangkitkan, ragu. Mereka juga harusnya ragu dong. Sekarang apa yang ada ini dulu dari ndak ada kok. Itulah. Itu makanya kalimatnya di situ sebagai awwala marrah. Kok mereka ragu, intinya gitu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah terhadap seluruh ciptaan itu maha mengetahui, termasuk riwayat penciptaannya. Allah yang menciptakan. Makanya saya sering berkata, coba deh berpikir 100 tahun yang lalu sampean di mana? Lalu 100 tahun yang akan datang sampean di mana? Artinya 100 tahun yang lalu itu belum, tidak ada satupun orang yang membicarakan glory. Karena glory 100 tahun yang lalu belum ada dan tidak ada. Artinya 100 tahun yang lalu bahkan untuk sebuah imajinasi saja glory itu belum ada. Dan 100 tahun yang akan datang glory juga sudah akan hilang, sudah pasti. Sudah pasti, nggak mungkin 100 tahun yang akan datang glory masih bertahan di bumi ini. Dan kalaupun dikasih pilihan bertahan juga ndak, mending pulang. Ngapain lama-lama di sini? Ya toh? Nah, itu yang dilupakan oleh manusia, bahwa sekarang mereka meragukan akan dibangkitkan kembali hanya karena tulang belulang mereka sudah jadi debu, kok bisa jadi hidup lagi. Mereka lupa bahwa dulunya mereka juga jangankan kok debu, ndak ada aja ndak kok sekarang jadi ada. Itu loh, itu yang dilupakan manusia. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun.
Nah, kayak api itu dari mana api? Ya, di ayat yang ke-80 ini menyoroti tentang kalau kamu tidak yakin bahwa akan dihidupkan kembali. Kayu itu, kayu yang dulunya hijau terus roboh, coba kamu gesek terus, nantilah ada apinya. Loh, api itu dari mana? Api itu dari mana? Wong zat api sama zat kayu itu beda banget. Baik massa partikel massa yang menyusun api maupun partikel massa yang menyusun kayu itu beda banget kok. Kok kayu kalau digosok itu kan ada itu yang model kayu kalau dilubangin terus ini ada kayu terus diunter aja, itu kan lama-lama muncul api itu. Atau misalnya kalaupun enggak kayu, batu misalnya, batu itu kan digesek-gesek cetak terus lama-lama juga keluar api. Loh, api itu dari mana gitu loh, kalau enggak karena kuasa Allah itu. Faida antum minhu tuqidun, kemudian tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu-kayu tersebut. Dari mana? Itu juga yang tidak terfikir oleh manusia. Tetapi ya begitu ya, kebenaran, keagungan, kekuasaan Allah itu hanya bisa menjadi bahan pikiran buat orang-orang yang pikirannya hidup. Nah, kemarin tuh disampaikan bahwa orang yang apa? Pikirannya hidup. Dalam ayat yang sebelumnya itu, siapa orang yang bisa berpikir? Itu adalah orang yang pikirannya hidup, orang yang hatinya bisa berpikir tentang keagungan kebesaran Allah. Jadi enggak semua orang. Karena kalau yang enggak mampu berpikir atau yang hatinya sudah mati, mau dikasih malaikat turun, orang mati berbangkit untuk menyaksikan satu kebenaran, ya tidak bisa. Makanya kalimat di ayat ke-70 itu kan, liyung diroman kana hayyan. Peringatan itu bisa untuk peringatan buat siapa? Man hayyan, orang yang hidup hatinya. Yang hidup hatinya. Sementara wa yaqbal qawlan kafirin, untuk orang kafir yang memang sudah ada keputusan siksa, susah menerima kebenaran. Yang bisa menerima itu adalah mangkana hayyan, orang yang siapa? Hatinya hidup. Demikian pula dalam melihat kayak tadi itu, kayu dari sebuah kayu bisa muncul api. Nanti api itu juga yang akan menghabiskan kayu itu, menjadikan kayu itu debu yang musnah juga. Nah, disitulah kuasa Allah recycle. Ya, siklusnya seperti itu. Dari yuhyi wa yumit, wa yuhyi wa yumit, wa yuhyi wa yumit, wa ilaihi turja'un. Jadi menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan, dari yang hidup keluar mati, dari yang mati keluar yang hidup. Gitu. Dalam doa itu kan jelas itu. Kalau kalimatnya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Jadi Allah yang pergantikan siang dan malam, dan Allah pula yang mengeluarkan hidup dari mati dan mengeluarkan mati dari hidup. Maksudnya apa? Apa yang awalnya dulu mati kemudian ada kehidupan, ada apa yang dari awalnya kehidupan kemudian ada kematian. Jadi buat Allah mudah sekali. Tanah yang awalnya gersang, tidak ada apa-apa, kan berarti tanah mati itu. Kemudian disiram sama Allah hujan, tumbuhlah banyak tumbuhan dan seterusnya. Demikian pula tanah-tanah yang dulunya hijau sama Allah dimatikan aja. Gunung Sahara itu di beberapa lapisan bawah tanahnya ternyata ada fosil hutan purba. Jadi dulunya itu hutan yang sangat lebat sekali. Nah, buat Allah dimatiin ya mati jadi gurun.
Nanti ada beberapa gurun yang sama Allah berkehendak untuk jadikan hutan kembali, ya jadi hutan. Jadi menghidupkan dan mematikan, itulah kuasa Allah. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Ya, silakan. Siapa tadi mau tanya? Halo? Gak bisa. Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya ingin akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan satu arahan dari Tuhan bahwa kita diminta melihat semuanya, soalnya diminta melihat asal usul kejadian kita di ayat sebelumnya. Kemudian saat ini kita diberi contoh bagaimana Allah mendatangkan api dari kayu yang hijau, yang awalnya hijau. Lalu kemudian kalian juga memanfaatkan api itu, kayu itu untuk menyalakan api. Sampai hari ini sebagian besar orang Indonesia yang di pelosok terutama ya nyalakan tungku ya kebanyakan dari kayu. Bahkan kayak pembuatan industri-industri rumah yang kayak pembuatan tahu, pembuatan tempe dan lain sebagainya. Tahu terutama tempe itu kalau industri rumah ya semuanya masih pakai kayu. Karena selain biaya, kalau pakai alat-alat yang atau gas misalnya itu rasanya beda. Demikian pula kalau pembakaran yang sifatnya massal besar gitu kan ya pakai kayu juga. Sekarang aja yang kayak Ngaben di Bali itu udah nggak pakai kayu tapi pakai gas ya. Jadi dari itu kita harus berpikir bahwa semua yang ada di kanan kiri kita ini adalah ayat-ayat Allah. Saya rasa itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Besok kita siapkan kalau memang ada pertanyaan dan kita bahas bersama di sini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Mudah-mudahan Allah memberikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu setiap pagi ini dengan derajat ampunan, derajat ketakwaan, derajat keimanan. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man ataita wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Allahumma dafa'na al-bala wa qadal hastina min al-jinni wa min syarril jinni kafaruna. Rabbana ma nafaqtu bina ma syaitin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa la Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana afrigh lana sabran wa sabran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.